Menjelajahi sudut-sudut di Kabupaten Bantul, hampir di setiap desa terdapat pelaku UMKM yang menekuni usaha berbasis rumahan. Dan salah satunya berada di Dusun Pager Gunung, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan. Adalah Hussein Nurwijaya, pelaku UMKM yang menekuni aneka keripik berbahan daun dan sayuran. Ada sayur bayam, daun kemangi, pare, hingga daun kelor. Tapi ada satu bahan yang bagi kebanyakan orang barangkali tak pernah dipandang memiliki nilai ekonomis, yakni daun kersen, atau bagi kebanyakan orang menyebutnya dengan istilah talok. Bagi Hussein, mencari bahan bukanlah perkara sulit. Tanpa harus membeli, Hussein dengan mudah bisa menemukan pohon-pohon kersen di pekarangan sekitar rumahnya. Bahkan ketersediaan bahan baku yang mudah ditemui ini membuat Hussein bisa memetik sebanyak yang ia mau. Hanya saja, untuk bahan baku olahan usahanya, ia hanya memilih daun-daun yang masih muda. Pemilihan bahan baku daun muda ini demi menghasilkan camilan dengan teksturnya dan gurih. Saya memilih daun kersen karena pada awalnya itu banyak di sekitaran saya itu bertumbuh pohon kersen, sehingga saya memiliki inisiatif gimana sih buahnya taruh aja bisa dimakan menjadikan obat, kenapa tidak daunnya? Dan pada saat itu saya searching di internet dan akhirnya saya menemukan jawaban yang ternyata itu di luar dugaan saya, bahwasanya daun kersen itu bisa dikonsumsi. Walaupun yang dikonsumsi itu hanya daun yang masih muda saja, jadi tidak daun yang sudah tua seperti itu. Dalam proses pembuatannya, daun kersen yang sudah dipotong hingga pangkal daun dicuci bersih dengan air mengalir agar terjaga kebersihannya dan kualitasnya. Dan sembari menunggu daun-daun kersen ini kering, bumbu sebagai penambah cita rasa dipersiapkan. Tak jauh berbeda dengan bahan pembuat keripik pada umumnya. Hussein yang dibantu sejumlah kerabatnya menggunakan ragam bumbu seperti bawang, tumbar, hingga kemiri. Ada pula telur ayam demi mendapatkan cita rasa renyah dalam adonan tepung pembalurnya. Bagi Hussein, awal merintis usaha camilan keripik tak pernah berpikir akan menggunakan daun kersen sebagai salah satu bahan bakunya. Bahkan ketika pertama kali ide itu ia lontarkan, tak sedikit yang memandang sinis dan ragu daun kersen bisa dikonsumsi. Tak patah semangat, pemuda 29 tahun ini mencari referensi di Balai POM demi mendapat kepastian terkait keamanan konsumsi daun kersen. Bahkan ia mendapat informasi daun kersen bisa digunakan sebagai pencegah diabetes juga anti kanker. Dari sinilah ia yakin daun kersen aman dikonsumsi dan usaha pembuatan keripik daun kersen pun ia mulai. Banyak masyarakat yang menganggap itu adalah hal yang konyol, alias itu pakan kewan kok dibuat makan manusia itu nggak lazim mas gitu. Tapi pada saat itu saya berasumsi untuk bagaimana saya untuk mematahkan asumsi mereka bahwasanya daun kersen itu aman. Maka dari itu saya mencari jawaban di BPOM. Jauh sebelum mengolah daun kersen, Hussein sebatas memanfaatkan sayuran bayam, kemangi, pare, dan daun kelor. Atas dasar itulah, ia menyematkan nama Vegetadik atau Vegetarian Edict pada produk-produknya. Hussein melihat ada peluang ekonomi di tengah minimnya konsumsi olahan sayur di masyarakat. Melalui produk keripik, ia berharap ada alternatif olahan sayur yang bisa disuka banyak kalangan. Terbukti, jenis olahan keripik sayur bisa menggait konsumen dan pangsa pasar pun terbuka luas. Celah bisnis inilah yang dibidik Hussein dengan terus berinovasi dengan ragam sayuran. Hingga akhirnya daun kersen pun ia manfaatkan sebagai salah satu bahan baku dalam bisnis yang ia tekuni. Ide dan inovasi menjadi hal penting dalam merintis dan mengembangkan dunia usaha. Seperti juga Hussein Nurwijaya, ide dan inovasi yang ia kembangkan kini berbuah manis. Ia mengaku keripik daun kersen cukup laku di pasaran. Bahkan dari sekian produk yang ia produksi, keripik daun kersen saat ini justru menduduki peringkat paling tinggi dari sisi permintaan. Memanfaatkan sejumlah toko online hingga media sosial dan sistem pemasaran reseller, keripik daun kersen mampu mendatangkan omset 5 juta per bulan. Nilai ini tergolong tinggi untuk ukuran produk camilan berbasis rumahan. Apalagi pemuda lulusan Sekolah Tinggi Kepariwisataan ini awalnya hanya bermodal 50.000 saat pertama kali merintis Vegetadik.
Tapi dengan kerja keras dan inovasi, usaha yang dirintis sejak 2017 lalu kini terus berkembang. Dan demi terus meningkatkan pangsa pasar, Hussein membuat produk keripik daun kersen ini dengan beragam rasa, seperti rasa balado, barbecue, dan rasa pedas. Kemasan pun menjadi salah satu aspek yang ia perhatikan. Menggunakan aluminium foil, keripik daun kersen ini bisa bertahan hingga 40 hari, meski tanpa tambahan bahan pengawet.